dulu yang dengan kasih kali apa? Oke. Bimbingan kasih kali itu adalah salah satu layanan dasar bimbingan konseling yang diberikan secara bersama dalam satu kelas atau kelompok besar. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate atau yang harus teman-teman ketahui. Karena temanya ataupun pembahasan yang akan kita bahas sudah saya pilih. Jadi materi yang akan kita bahas adalah membangun kebahagiaan dalam diri sendiri. Kebahagiaan teman-teman kan pasti beda-beda ya. Ada me time, ada quality time sama pacar ya pasti. Terus ada yang magang juga, ada yang segala macamnya kan kebetulan bahagia teman-teman. Nah, di sini aku akan bahas apa aja sih hambatan, terus tips atau caranya gimana buat ningkatin rasa bangun kebahagiaan dalam diri sendiri. Karena kan kita bisa membahagiakan orang lain, tapi kita nggak bisa membahagiakan diri sendiri kan? Ya. Pasti teman-teman kayak gitu. Iya. Saya juga gitu kok. Oke. Sebelum itu kita ice breaking dulu. Biasanya habis ice breaking habis. Biar semangat hari ini, oke? Oke. Ice breaking adalah jika dan maka. Teman-teman ada yang udah pernah dengar? Oh, tadi yang kayak pemawar jika sih, Bu? Iya. Ada yang pernah dengar? Iya. Jadi kalau misalkan aku bilang kayak jika kamu menjadi pencil tulis, maka teman-teman jawab spontan aja. Kita seru-seruan ya speedingnya, oke? Oke, kita coba dulu atau mau langsung? Oke. Jika aku menjadi bulan, maka kamu boleh lempar ke teman kamu. Jika saya menjadi sapi. Sapi baru dari mana ya? Saya makan rumput. Mau langsung? Langsung ya. Jika saya menjadi kucing, maka saya akan mengekspresi. Oke. Namanya siapa? Zaina. Jika saya bebas, tunjuk ke temannya. Maka jika saya jadi Superman, maka dulu tadi. Maka jika saya jadi Superman, oke. Jika saya jadi papan tulis, saya bisa nulis. Aku lagi ya. Jika aku jadi penghapus, maka sampai kacamata cowok. Maka saya akan dihapus. Maka saya akan dihapus. Teman-temannya? Jika saya jadi kambing. Makan rumput. Ayo, 2 putaran lagi atau 1 putaran lagi maunya? 1. Banyak kan? 1. 30 menit kan? 2 apa 1? Silakan lagi ke temennya.
saya akan disemir. Lagi? Gimana, udah semangat lagi? Udah. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau teman-teman nyimak salah satu video. Nanti teman-teman simak aja dulu. Oke? Kalian biar palas, duduk dikit. Kita tuh nggak bisa bahagia karena orang, kita harus bisa bahagiain diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita kasih ekspektasi bahagia kita dari orang, ketika orang itu ngecewain kita hancur udah. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain lagi karena kita udah berpegangannya sama orang itu. Tapi ketika kita sendiri bisa bikin kita bahagia, ada ataupun tidak ada pasangan, kita akan bisa menghadapi apapun yang akan terjadi besok gitu. Karena kita udah punya jiwa yang utuh gitu. Oke, menurut teman-teman, definisi kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan itu bagian yang paling yang tidak ada masalahnya, tapi juga positif. Contohnya tawa dan tersenyum. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Ada lagi yang mau berpendapat? Gak apa-apa, ayo. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan takut buat ungkapin pendapatnya teman-teman sendiri. Ada yang mau berpendapat? Selain dia, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat mengenai semuanya? Sudah ibu, maaf ya. Oke, tadi benar banget yang dibilang. Itu adalah suatu itu kan termasuk emosional kita ya. Kebahagiaan itu termasuk emosional. Dan itu kan pasti ada sisi positif sama negatifnya. Ada positif sama negatif ya. Terima kasih sudah dibantu. Pasti positifnya kayak teman-teman ngelakuin hal yang teman-teman suka. Entah itu kita balikan sama pacarnya, terus hobi, nonton, terus baca buku segala macam-macamnya. Terus apa sih itu definisi kebahagiaan? Apa tuh? Kebahagiaan adalah sebuah kondisi emosional di mana seseorang merasa senang, puas, dan tentram dalam menjalani hidupnya. Dalam pandangan psikologi, kebahagiaan biasanya dilihat dari dua sisi, kebahagiaan jangka pendek atau seperti rasa senang dan puas sesaat, dan kebahagiaan jangka panjang seperti kepuasan hidup secara keseluruhan. Sementara itu, filsafat memandang kebahagiaan sebagai sesuatu yang lebih dalam, bukan cuma perasaan positif, tapi juga tentang bagaimana seseorang memaknai hidupnya dan menemukan tujuan yang bermakna. Kalau teman-teman udah mempunyai tujuan yang bermakna, tujuan hidup teman-teman, pasti teman-teman happy ngelakuin tujuan tersebut. Kayak misalnya, teman-teman tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tua, pasti planningnya udah ada untuk arah ke situ. Ataupun teman-teman yang pengen kuliahnya di luar negeri, teman-teman yang pengen kuliahnya di universitas favorit, pasti teman-teman punya planning untuk arah tersebut. Bisa di mana teman-teman? Bisa. Kita lanjut ya. Iya. Menurut teman-teman, pentingnya kebahagiaan itu seberapa penting sih kebahagiaan buat teman-teman tuh? Tadi dia bilang penting banget, sangat
sangat penting. Kenapa pentingnya? Kenapa pentingnya? Karena kalau nggak penting mati. Mati. Kalau nggak penting mati. Kalau nggak penting apa? Bukan saya yang jawab. Siapa? Bukan saya. Yang ini nih. Maklak yang mana? Pun itu sampingnya lagi. Apa? Enggak tahu. Pentingnya kenapa sih kebahagiaan itu buat teman-teman penting? Ya. Belum jawab katanya kalau nggak penting mati. Contohnya apa? Contohnya. Raisa. Contoh pentingnya pentingnya itu. Yang itu Yang mana tuh? Aku mau nambahin. boleh sayang. Seharian yang menjadi tugas dan lain-lain itu kadang kebahagiaan bener banget. Ada lagi yang punya pendapat? Ada lagi? Cowoknya belum denger nih. Kasihan dosen. Tapi kita masih breaking guys. Betul nggak? Ayo, yang cowoknya. Tapi katanya mau Masa kalah sama perempuan? Tapi katanya mau ada itu ice breaking. Ada nih. Tadi bisa. Bisa. Ayo. Daripada itu ngomong sendiri. Habis mau ice breaking lagi bes. Nah ini Ini yang jawab ya. Oke, kalau nggak ada yang berpendapat, kita lanjut ya. Benar banget. Pentingnya kebahagiaan itu sangat penting buat kita teman-teman. Benar banget. Apalagi kita kan udah pusing banget sama tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kerjaan rumah, belum lagi ada input les, belum lagi bagi waktu sama pacar, sama kesibukan di rumah, kesibukan di rumah segala macam, belum lagi pacar sama teman-temannya, betul. Belum lagi kalau misalnya dan tunjuk-tunjukkan baik. Pentingnya kebahagiaan itu sangat penting banget teman-teman. Kenapa penting? Karena itu berpengaruh untuk kesehatan mental kita. Sangat berpengaruhnya tuh apa? Karena kan kita kan nggak ada yang tahu ya. Di sekolah ataupun di jalan ataupun di lingkungan kita ada yang bikin kesel segala macam, ada yang bikin kita kayak mau marah jadinya gitu loh. Jadi kita menyampingkan emosi tersebut dengan tadi melakukan hobi-hobi quality time, me time ataupun segala macamnya. Oke. Pentingnya kebahagiaan. Kebahagiaan diri adalah salah satu aspek terpenting dalam hidup karena menjadi fondasi utama bagi kesehatan mental, emosional, dan bakat fisik seseorang. Pentingnya kebahagiaan diri juga terlihat dari bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain. Selain itu juga, kebahagiaan diri membantu kita mengenali dan menghargai nilai diri sendiri. Dari sisi kesehatan, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya tingkat kebahagiaan diri yang tinggi cenderung lebih sehat secara fisik. Betul? Sepakat teman-teman? Oke, kita lanjut. Faktor yang memengaruhi kebahagiaan. Teman-teman ada yang tahu nggak faktor yang memengaruhi kebahagiaan itu apa aja? Benar. Ada lagi? Musik. Benar. Ada lagi dengan musik. Hobi. Pacar
utama buat kebahagiaan kita sendiri. Terus apa aja sih? Faktor di sini ada internal sama eksternal, teman-teman. Yang internal adalah sikap dan pola pikir positif. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, penerimaan diri dan kepuasan hidup. Yang keempat, tujuan hidup dan bermakna. Tadi kan udah dibilangin tujuan hidup teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya tujuan hidup yang jelas, yang udah menjadi tujuan utama teman-teman, pasti teman-teman bakal happy ngelakuinnya. Pasti teman-teman bakal bahagia karena tujuan tadi itu udah tercapai satu persatu. Walaupun ada masalah-masalah entah dari sekolah, entah dari tugas segala macamnya. Faktor eksternal itu apa aja sih, Bu? Yang pertama, hubungan sosial yang baik. Teman-teman pasti mau kan hubungan sosial baik, entah itu ke keluarga, entah itu ke lingkungan, entah pasti teman-teman di sini ada yang ikut Karang Taruna. Ya. Oh, nggak ada juga. Ada. Ini biarin soalnya. Hubungan sosial baik, pasti teman-teman mau hubungan teman-teman sama lingkungan sekitar tuh baik terus, gak ada kayak kegaduhan segala macam gitu kan. Terus yang kedua, kondisi ekonomi. Siapa sih yang nggak mau kondisi ekonominya tuh bagus? Ya kan? Teman-teman di sini pasti butuh duit, ya kan? Betul. Skincare mahal. Makeup mahal. Beli diamond mahal. Betul. Lingkungan dan budaya. Lingkungan juga berpengaruh terhadap budaya juga. Di sini kan kita beda-beda budaya ya. Pengalaman hidup pasti kita punya pengalaman hidup masing-masing. Saya punya pengalaman hidup yang gak enak, teman-teman juga begitu. Tapi itu sangat mempengaruhi faktor eksternal kita dalam kebahagiaan. Kita lanjut. Langkah-langkah membangun kebahagiaan. Teman-teman ada yang mau berpendapat apa sih? Teman-teman pasti punya caranya sendiri buat membangun kebahagiaan. Kalau saya membangun kebahagiaan tuh apa sih, caranya tuh gimana? Kalau saya kenalin diri saya terlebih dahulu. Maksudnya dalam artian kayak saya tuh apa sih sukanya? Saya tuh senangnya tuh ngelakuin apa sih? Hal apa sih yang saya suka gitu. Terus nanti kalau misalkan saya udah tahu apa yang saya suka, apa yang bikin saya happy, saya bakal lakuin itu secara perlahan walaupun rintangannya banyak ya, say. Benar. Terus teman-teman sendiri ada nggak sih langkah-langkah buat ngebangun kebahagiaan itu? Cowoknya mau kedengeran nih dari tadi. Ayo dong. Jangan kita boleh saya. Dikasih dulu pertama. Dikasih. Mulai dari awal, dari nol. Sama kan dari kembali. Terus lagi lanjutin hidup. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cowoknya belum kedengeran terus kali ini. Yuk. Cowoknya. Saya pilih cara membangun kebahagiaan. Ayo. Kasih understand. Boleh. Ayo. Asik. Bermain Cara itu apa? Kalau saya ngelakuin hobi-hobi yang saya suka gitu. Ya kayak misalnya kalau saya tuh lebih suka jalan-jalan sendiri. Apa bro? Ada ibu. Nah ibu, cowoknya emang ini bandel bu. Ada lagi? Ada lagi? Terima kasih. Iya, Ada lagi? air bagas bagas. Cepat ngomong. Gas. Ada lagi? Bagas tuh Gas. gas kan dia tuh bahagia banget guys. Sama namanya apa gas? Berarti ceweknya juga
disuka. Itu sangat berpengaruh, sangat jadi cara buat membangun kebahagiaan kita. Nih, langkah-langkah membangun kebahagiaan itu ada 10. Yang pertama, kenali dan pahami diri sendiri. Sama yang seperti tadi bilang, teman-teman harus kenalin diri sendiri nih. Teman-teman harus pahami diri sendiri. Apa sih yang bikin teman-teman happy? Apa sih yang teman-teman lakuin? Terus laksanain itu bikin happy. Terus yang kedua, melatih rasa bersyukur setiap hari. Pasti teman-teman di sini banyak yang gue kurang ini, gue gini. Pasti teman-teman ada kayak gitu kan? Teman-teman tuh harus melatih rasa bersyukur tiap hari. Apa sih rasa bersyukur itu? Kayak teman-teman bangun pagi aja udah harus bersyukur. Nah, itu dia. Benar? Dapat uang jajan aja dari orang tua harus bersyukur. Benar. Terus teman-teman dapat tugas PR yang gak banyak aja harus bersyukur. Yang ketiga, membangun hubungan sosial yang positif. Kalau misalkan teman-teman ada di lingkungan circle yang negatif, teman-teman harus apa? Istighfar. Benar. Masih understand Nabi Masa? Kalau misalkan teman-teman ada di lingkungan sosial yang negatif, teman-teman harus jauh, teman-teman harus paham, teman-teman harus hindari itu karena itu bakal berdampak juga ke kita. Yang keempat, mengelola stres dan emosi dengan bijak. Teman-teman kan di sini pasti mungkin ada yang tahu dan ada beberapa yang belum tahu gimana caranya mengelola stres ataupun Itu berantem itu apa itu infoxnya? mengelola stres dan emosi dengan bijak. Teman-teman pasti ada yang belum tahu ataupun ada yang tahu gimana caranya buat mengelola stres dan emosi itu. Pasti teman-teman ada yang kalau misalnya emosi ada yang meluap-luap. Ya. Teman-teman pasti ada emosi yang kalau misalnya emosi sama teman atau lingkungan sekitar pasti ada yang mendam. Ya. Teman-teman pasti kalau misalnya ada yang emosi, ada yang langsung celetuk, ada yang langsung frontal, ada yang langsung kayak lu tuh gini segala macam, pasti ada kayak gitu. Itu dia. Terus yang kelima itu ada menetapkan tujuan hidup yang jelas. Yang tadi saya udah bilang, teman-teman pasti udah paham di sini. Yang kedua, menjaga kesehatan fisik itu sangat penting buat kita semua. Ya. Kalau misalkan kita sakit pasti kayak aduh sakit, aduh pusing, aduh patah hati, ataupun sebagainya. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Itu sangat penting banget, kalau perlu di-bold ya. Buang garis bawahi gitu beliau. Karena sampai saat ini kan kita sudah membandingin diri kita sama orang lain ya. Betul. Misalnya teman kalian ada yang cantik, terus kalian minder kayak ini cantik banget ya, ini dia gini banget ya, ini dia gini kok aku gini ya, pasti teman-teman suka membandingkan diri kalian sama diri kalian masing-masing sama orang lain. Selanjutnya, menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan. Teman-teman pasti di sini punya kelebihan dan kekurangan. Teman-teman pasti udah tahu apa kelebihan teman-teman, dan begitu pun sebaliknya, kekurangan teman-teman juga pasti tahu. Cari makna dari setiap pengalaman. Teman-teman pasti punya pengalaman. Ya. Ada yang pahit, ada yang manis. Ya. Setiap pengalaman itu pasti punya makna masing-masing. Betul? Yang 10, luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin bahagia. Contohnya apa? Makan. Gambar. Belanja. Nonton film. Jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Pasti teman-teman juga punya hambatan dalam membangun kebahagiaan itu.
Apa aja sih hambatannya? Duit. Apa nih waktu? Takut jalan sendiri sama aja. Apa? Izin. Ada lagi? Hah? Malas terus? Mood? Ini kakak ini siapa ini? Gamut? Bad mood? Mood swing? Gak ada niat. Gak ada niat? Minum duit. Bener banget hambatan dalam membangun kebahagiaan itu apa dari situ kan pasti banyak teman-teman banyak nih kebahagiaan kayak misalnya teman-teman bahagianya itu beli skincare, beli makeup, beli diamond, asli itu nongkrong sama teman-temannya, Asli. kopi, makan dan lain sebagainya. Itu dia. Harus mengeluarkan duit. Nah, Kebahagiaan kebahagiaan diri cuma duit apa sih? kalau nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kan enggak. Apa? Nah, duit tapi ada apa? Kalau nggak apa? Tahu nggak? Kamu aja. Lanjut ya. Lanjut. Yang pertama ada pola pikir negatif. Sama kayak tadi, kalau misalkan teman-teman mikirnya negatif, terus gak ada positif, gak ada pemikiran positif, pasti itu menjadi penghambat buat kebahagiaan. Terus kurangnya penerimaan diri, karena setahu saya, karena saya punya adik dua anak, dua anak, itu kurang, karena kan saya tiap kalau minggu rumah satu sering quality time, sering cerita. Terus banyak dari cerita saya itu dia kurang buat terima dirinya sendiri. Kayak misalnya, gue tuh contohnya ya, gue tuh gini loh Pak, gue tuh punya masalah ini, tapi gue tuh gak yakin sama diri gue sendiri, misalnya gitu, ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Perbandingan sosial yang berlebihan, teman-teman pasti banyak banget di sini yang bandingin sosial teman-teman sama orang lain, ya kan? Lingkungan yang tidak mendukung. Pasti kalau misalkan teman-teman ada di lingkungan yang nggak mendukung teman-teman buat bersosialisasi segala macam, pasti teman-teman itu menjadi penghambat kebahagiaan. Karena teman-teman misalnya hobinya semua bersosialisasi sama teman-teman di rumah ataupun tetangga begitu. Yang kelima ada stres dan tekanan hidup. Pasti teman-teman punya tekanan hidup ya? Iya tuh. Iya. Apa tuh tekanan hidupnya? Contohnya? Enggak sih, biasa aja. Kalian pasti nggak jauh dari tugas sama duit ya? Ya itu dia, betul. Yang kelima, keenam, ketergantungan pada faktor eksternal. Itu tadi yang dibilang sama MC. Kalau misalkan teman-teman ketergantungan pada orang lain, itu pasti menjadi penghambat. Karena balik lagi, orang lain nggak tahu kebahagiaan kita itu apa. Misalnya punya teman-teman kebahagiaannya itu kualitas sama keluarga, tapi teman-teman tuh ngajakin main, dan teman-teman tuh kayak yaudah deh gue main sama lu aja, pasti ada kayak gitu kan. Ya. Kan kualitas sama keluarga. Ketakutan akan kegagalan dan penolakan. Teman-teman di sini siapa yang takut akan kegagalan dan penolakan? Penolakannya dalam apa tuh? Apa aja? Apa aja, dari lingkungan sosial, intinya ketolak pribadi, lingkungan semuanya. Tidak tahu apa yang diinginkan. Teman-teman ada yang kayak gitu juga? Iya. Ada. Oke. Kehilangan atau trauma masa lalu. Teman-teman pasti sini punya trauma masing-masing? Ya. Teman-teman di sini pasti punya kehilangan. Pernah kehilangan? Nah, Bukan kehilangan pacar. Iya, Garis Pak. bawahi, bukan kehilangan mantan ya. Pola hidup yang tidak sehat. Sering rokok. Nah,
Sadar. Ada apa nih? Ada diri. Oke, kita lanjut ya. Tips menjaga kebahagiaan. Tadi ada hambatan. Tangan apa tuh? Tadi teman-teman tadi kan kita udah bahas hambatan. Pasti teman-teman punya cara ataupun tips gimana ngejaga kebahagiaannya tuh. Ada yang mau berpendapat? Teman-teman semua? Ada yang mau berpendapat? Boleh. Diperkuat imannya. Kasih tahu. Ada lagi diperkuat imannya. Terima kasih. Diperlanjut. Duit lagi tuh Dari itu ya. Udah itu aja ada lagi. Permasalahan harusnya beda lah. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Tips menjaga kebahagiaan. Yang pertama mempraktikkan rasa bersyukur tiap hari. Teman-teman harus bersyukur tiap hari. Benar, alhamdulillah. Teman-teman di sini harus tiap bangun tidur, teman-teman harus kayak alhamdulillah, terima kasih. Itu kayak suatu rasa bersyukur gak sih, karena kita udah maksudnya masih dikasih kesempatan untuk ngelakuin di pagi hari, yaitu sekolah, terus kumpul sama keluarga misalnya atau yang lainnya. Menjaga kesehatan tubuh terus jadi salah satu tips kebahagiaan. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Itu juga salah satu menjaga kebahagiaan. Menerima diri sendiri, yang tadi teman-teman pasti udah tahu menerima diri sendiri itu kayak gimana. Mengatur waktu dengan bijak. Teman-teman di sini pasti susah buat bagi waktu quality time, me time sama keluarga, teman-teman ataupun sebagainya. Me time, bagi waktu mabar, nugas segala macam. Terus quality time juga sama pacarnya, terus segala macamnya. Menetapkan tujuan hidup yang jelas yang tadi kita udah bahas bareng-bareng. Yang ketujuh adalah hindari perbandingan sosial. Jadi teman-teman stop buat bandingin diri teman-teman sama orang lain, karena itu sangat nanti tuh bakal jadi berpengaruh buat psikologis kita. Kesehatan mental kita juga itu bakal keganggu. Mengelola stres dengan bijak. Mengelola stres dengan bijak maksudnya gimana sih, Kak? Apa? Mengelola stres dengan bijak. Pasti teman-teman di sini ada yang kalau udah pusing tugas makan sebelah. Teman-teman di sini kalau misalnya ada yang pusing tugas sama masalah itu pada minum-minuman. Kopi. Air putih. Terus di sini teman-teman ada yang kalau misalnya stres dikit langsung healing, langsung staycation. Pasti ada lah. Banyak nggak? Terbang ini ya. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain itu maksudnya gimana sih, Bu? Kayak teman-teman bawa bekal banyak atau teman-teman habis jalan kemana beli oleh-oleh. Pasti teman-teman otomatis bakal kayak ini mah gua kasih teman-teman aja deh. Itu salah satu kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya tetap berpikir positif dan realistis. Sama itu sangat berpengaruh. Kalau teman-teman berpikir negatif mulu ataupun netting mulu tiap malam overthinking segala macam OVT itu pasti bakal berpengaruh juga ke kesehatan fisik, kesehatan mental ataupun stres itu tuh pasti ataupun emosional pasti kayak susah buat itu. Lanjut ya.
Ini ada quotes. Kamu gak perlu menunggu keadaan sempurna buat bahagia. Kamu cuma perlu hati yang mau menerima dan jiwa yang berani membangun kebahagiaan tersebut. Oke, untuk materi pembahasan membangun kebahagiaan dalam diri sendiri kita tutup pada pagi hari